Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa Novitaris Alfayumi. Di sini aku akan melanjutkan ke modul yang ketiga, yaitu materinya tentang NAT. Nah, apa sih NAT itu? Nah, di sini ada definisi NAT. Jadi, NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, di sini ada jenis NAT. Yang pertama, full count NAT atau one-to-one NAT. Ini tuh jenis yang paling terbuka dari yang lainnya. Nah, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Yang kedua ada restricted count NAT. Yang ini tuh lebih aman daripada full count. Jadi, NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Dan yang ketiga ada port restricted count NAT. Ini tuh sama seperti yang sebelumnya, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Nah, NAT ini hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat ada symmetric NAT. Ini tuh jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, setiap koneksi ke tujuan berbeda atau IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, di sini juga ada tipe NAT. Yang pertama itu ada NAT tipe statis. Nah, NAT statis ini menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam table NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Nah, alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Yang kedua ada NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, lalu di sini ada NAT tipe system pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, sesuatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet.
NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, sekarang kita langsung mengimplementasikan ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya saja. Nah, sekarang kita udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya, dan aku udah membuat topologi seperti ini. Lalu aku menyambungkan memakai kabel otomatis saja. Satu server, 3 router, 1 switch, dan 2 PC. Di sini aku mau kasih nama dulu. Nah, servernya ini tetap menjadi server, dan Google ini tetap Nah, servernya ini namanya aku ubah jadi server, dan router yang pertama ini aku ubah menjadi Google, yang kedua menjadi ISP, dan yang ketiga itu client, switchnya tetap, dan ini PC1 dan PC2. Nah, di sini aku udah tambahin buat IP-IP-nya juga. Jadi ini ada autonomous system 1, autonomous system 2. Dan di sini ada IP-nya, ini VLAN 10 dan ini VLAN 20. Ini IP next hop. Dan jadi sebelumnya aku bakalan sedikit menjelaskan tentang topologi ini, kenapa kayak gini. Jadi, di dalam sebuah NAT itu kan ada IP public dan private. Nah, IP public ini, IP-nya itu yang udah didaftarin ke sebuah jaringan internet. Jadi, kalau kita pakai IP public, kita bisa mengakses internet. Sebaliknya, kalau kita pakai IP private, kita itu tidak bisa mengakses internet gitu. Nah, jadi di sini si server ini tuh sebagai yang memanage internetnya lah ya. Sekarang kita langsung aja, tapi sebelumnya kita masukin si IP address-nya dulu. 2. Nah, lalu kita masuk ke switch ini, ke CLI, seperti biasa, enable. Kita masukin VLAN-nya dulu di sini. Lalu di sini kita masukin interface FA0/2. Ini yang ini ya, mengarah ke PC1, dan yang FA0/3 itu mengarah ke PC2. Aduh.
Lalu kita masukin interface FA0/1 yang mengarah ke router tadi itu, ke yang klien itu. Dan kita masukin switch port mode trunk. Mau keluar, mau keluar. Lalu di sini kita masuk ke klien. Terus kita masuk ke interface GIG0/1. Kita shutdown. Kita exit. Terus masuk ke interface GIG0/1 tapi titik 10. Ini tuh mengarah ke yang PC 1. Kita masukin IP address-nya 192.168.10.1. Lalu exit. Dan sekarang kita masukin yang PC keduanya, interface GIG0/1.20. Nah, lalu sekarang kita masukin yang ini. Nah, yang ini. Yang IP next hop-nya ya. Kita masukin interface GIG0/0. IP address 11.11.11.2. Shutdown. Nah, sekarang kita masuk ke router ISP ini atau yang autonomous system 2. Lalu kita ke interface GIG0/1. Kita tambahin yang 11.11.11.1. /0. Kita tambahin yang ini, yang mengarah ke router Google. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke router yang Google. Enable, konfigurasi dulu. Dan kita masukin interface GIG0/1 IP address lalu kita masukin yang mengarah ke server ini.
Oke, ini udah semuanya. Sekarang kita masukin yang mode BGP-nya. Kita masuk lagi ke yang router Google. Terus kita ketik router BGP 1 enter 10.10.10.2 remote. Kita masukin hostnya di 55. Tambahkan network lagi yang 172 yang server. Oke. Lalu kita tambahin di berapa namanya? Di router yang ISP. Kita masukin router BGP 2 network 10.10.10.1 remote IS1 lalu kita masukin networknya. Nah, setelah itu kalian kasih perintah. Mana tadi perintahnya? Nah, ini perintah do show IP route, dan di sini udah ada nih BGP-nya. B itu for BGP ya. Nah, ini BGP-nya 172.16.23.0/24 via 10.10.10.1. Sekarang kita akan coba ping terlebih dahulu. Sebelum itu kita tambahkan IP route-nya dulu di router client ya. Ini konfigurasi ulang aja kalau misalnya terjadi kayak gini. Kita kasih IP route 0.0.0.0 11.1. Nah, oke, udah. Sekarang kita close dan kita akan coba ping di PC yang pertama. Di sini kan bukan. Nah, ping 172.16.23.1. Ya, pokoknya emang bakalan request timeout karena ada sesuatu yang belum kita tambahkan. Seharusnya ini emang di sini gak sih? Pokoknya ini tuh emang bakalan request timeout karena emang ada yang belum tambahkan. Nah, gimana caranya biar nggak request timeout atau biar berhasil gitu? Gimana caranya? Ini kita balik lagi ke router yang client. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Jadi di sini kalian nanti pas masuk ke sini, pas masuk ke client, kalian ya nggak usah diketik yang ini, tapi kalian langsung ini aja. Access please 1 permit 192.168.10.25. Nah, kita
ganti ini jadi 20. Dan kita tambahin IP NAT inside-nya. Kita ketik di sini IP NAT inside search list. Kita masukin interface-nya. Overload. Nah, maksud dari overload di sini tuh ini kita bisa memakai banyak host gitu. Jadi ya si hostnya tuh bisa banyak berapapun. Lalu kita masukin interface gg0 slice 0. Lalu kita masukin IP NAT outside. Dan di sini kita masukin interface gig0 slice 1. Lalu di bawahnya interface gig0 slice 1.10. Nah, sekarang kita coba, jadi kalian nanti ketiknya sesudah yang IP route ini, terus kalian ketik access list sampai yang sini. Yang ini gak usah. Oke. Mohon maaf ya. Sekarang kita coba. Nah, ini udah berhasil. Jadi reply from. Nah, sekarang kita bakalan cek pakai pesan dan pakai mode simulation dari PC 1 ke server sini. Kita play, kita percepat aja. Tuh, ini udah successful dan ininya juga checklist. Oke, mungkin segitu aja untuk konfigurasi NAT dynamic-nya. Sekarang kita lanjut ke yang static. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi IP NAT. Kok IP NAT? Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi NAT statiknya. Tetapi di sini aku butuh satu server lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke konfigurasi NAT statiknya. Sebelumnya kan NAT dynamic, sekarang yang statiknya atau yang manualnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi NAT statiknya. Tapi di sini kita akan membutuhkan satu device tambahan, yaitu server lagi. Di sini nanti kita taruhnya, kita kasih nama web server aja ya.
ini udah, ini untuk IP address-nya, dan ini untuk IP next hop-nya. Sekarang kita sambungin pakai kabel otomatis aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke router yang klien. Kita masukin interface GIG 0 slice 2, shutdown, lalu exit. Nah, pulang, kita masukin interface GIG 0 slice 2, shutdown, dan sekarang kita langsung masukin aja IP address-nya yang 192 255.255.0. Dan sekarang kita masukin IP-nya ke dalam server sini. Lalu kita masuk ke kliennya lagi, dan kita masukin interface GIG 0 slice 0, dan kita tambahin IP address-nya, IP next hop-nya 11.11.12.1, 255.255.255.0 secondary. Nah, ini hasilnya memang invalid. Karena di aplikasi Cisco Packet Tracer ini belum support konfigurasi ini atau konfigurasi secondary ini. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke IP NAT inside-nya. Yaitu kita exit IP NAT inside tanda. Nah, kita masukin search tanda lagi. Nah, karena yang list itu yang dynamic, dan kita sekarang kan sedang mengkonfigurasi yang static, jadi kita masukin yang static. Nah, dua kali. Nah, sekarang di sini kita masukin si IP address-nya. Sama IP next hop. Yang 11.3. Lalu kita exit. Kita close. Nah, karena di interface GIG 0 slice 0 dan 0 slice 1 ini pakai slice 30, di sini kita akan ganti dulu pakai slice 24 ya. Kita masuk berarti ke router ISP yang ini. Konfigurasi terminal. Dan kita masuk ke interface GIG 0 slice 1. Terus kita masukin IP address 11.11.1, terus 255.255.255.0. Nah, sekarang kita masuk ke router yang klien lagi, konfigurasi terminal, dan kita masukin interface GIG 0 slice 0, IP address 11.11.11.2, 255. Nah, lalu kita masukkan IP NAT inside-nya, karena ini belum dikasih IP NAT inside, jadi kita kasih IP NAT inside-nya dulu ke interface GIG 0 slice 2 ini. Lalu kita exit. Nah, oke, sudah. Lalu kita masuk ke server sini, dan kita masuk ke web browser. Mohon maaf, ada sesuatu yang saya lupa. Kita masuk ke service HTTP, dan kita masuk ke yang index HTML, lalu kita edit. Nah, si tulisan Cisco Packet Tracer-nya ini kita hapus, dan kita ganti menjadi
Hi, welcome to SID. Nah, lalu kita masuk ke desktop. URL-nya kita isi pakai IP 30. Ininya belum di save gitu. Maaf, ininya di save dulu teman-teman. Oke, sorry. Kita ulang. Nah, ini udah selesai. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang materi NAT ini, tentang NAT dynamic dan NAT static. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya, mohon maaf bila ada yang kurang jelas, dan terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Saya cukupkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.